Kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana penurunan rumus dari gaya Lorentz yang disebut juga dengan gaya magnet, di mana kita bisa mengingat bahwa rumusannya adalah gaya magnet sama dengan Q dikali dengan vektor kecepatan cross kuat medan magnet, di mana di sini kalau kita lihat mempergunakan kaidah tangan kanan, vektor kecepatan ini itu sama arahannya dengan arah arus listrik. Jadi dia di sini. Dan setelah kita menerima hubungan antara kuat arus dengan muatan listrik, maka kita memperoleh rumusan gaya Lorentz yang kedua, yaitu F sama dengan I dikali dengan besar vektor perpindahan dikali cross dengan kuat medan magnetnya. Nah, sekarang kita ingin melihat contohnya itu seperti apa. Di sini Ibu ambil contohnya dari buku Administer karena ini lebih gampang kalian pahami, tapi nanti juga kita akan melihat contoh dari buku Griffith. Kita lihat untuk contoh ini, tentukan gaya, jadi yang diminta sini adalah gaya, pada sebuah konduktor yang lurus dengan memiliki panjang 0,3 meter. Berarti nanti panjang perpindahan yang ditempuh atau L yang ada di sini itu sama dengan 0,3 meter. Membawa arus, jadi ini arus listriknya atau I-nya sebesar 5 ampere pada arah minus Z, di mana kuat medan magnetnya itu adalah 3,5 kali 10 pangkat minus 3 AX dikurang AY, satuannya adalah Tesla. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini minus AZ itu adalah arah untuk dari vektor perpindahan L kita ini. Sehingga di sini kita mendapati bahwa yang kita ketahui dari soal ini itu yang pertama adalah vektor L-nya itu sama dengan 0,3 tapi arahnya adalah minus AZ atau minus 0,3 pada arah AZ topi, atau kalau kita mempergunakan IJK ini sama dengan minus 0,3 K topi, itu sama saja. Selanjutnya I-nya di situ itu adalah 5 ampere dan B-nya sendiri itu adalah 3,5 kali 10 pangkat minus 3 AX dikurang AY dengan satuan Tesla. Ini berbeda dari contoh soal yang sebelumnya. Kalau contoh soal yang sebelumnya kita hanya membicarakan besar saja. Nah, kalau ini kita harus membicarakan besar dan juga arah, karena ketiga-tiganya ini itu diketahui arahnya seperti apa. Baiklah, kalau misalkan seperti ini, yang pertama sekali kita gambarkan terlebih dahulu soal ini itu bentuknya seperti apa. Kalau misalnya kita gambarkan, dia mengatakan bahwa perpindahan yang ditempuh adalah berarah AZ tapi yang negatif. Artinya di sini kita memiliki suatu kabel yang panjang di mana arah arusnya itu adalah berarah di AZ negatif atau seperti ini dia arahannya. Di mana ini adalah sumbu Z. Selanjutnya, kalau misalkan kalian pakai kaidah tangan kanan, di mana di sini itu kuat medan magnetnya itu pada arah AX dan juga pada arah AY. Sehingga kalau kalian gambarkan, itu dia menjadi bentuknya seperti yang ada di gambar yang diberikan pada buku ini. Kalau kalian lihat ya, ini si B-nya itu kan, itu memiliki komponen di X, juga dia memiliki komponen di Y, makanya dia bentuknya miring seperti ini. Dan jika kalian mempergunakan kaidah tangan kanan, maka kalian bisa menemukan bahwa arah dari gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya itu berarah seperti yang ditunjukkan pada tanda panah ini. Di sini kita ingin mencari berarti apa nilai dari gaya Lorentz tersebut. Kembali lagi kalian ingat, ketika kita bermain dengan mempergunakan arus, di sini kita mempergunakan rumusan yang pertama ini. Berarti kita bisa menuliskan di situ bahwa F sama dengan I dikali dengan perkalian cross antara L dengan B. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat itu bentuknya seperti ini ya. Itu kan dia suatu konstanta. Jadi kita letakkan dia di luar. Tetapi
A, L cross B di sini, kalian bisa mempergunakan metode determinan. Kalau membuat seperti ini kalian mungkin bingung, kalian pakai metode determinan supaya gampang. Di mana di sini, ini berarti AX topi, ini AY topi, dan ini AZ topi. Lalu yang di bawahnya itu adalah vektor dari si L, di mana L itu adalah vektor dari perpindahannya, yaitu yang ini. Berarti dia minus 0,3 pada arah AZ. Berarti dia ada di sini. Sedangkan yang ini itu akan bernilai 0, 0. Dan di sini itu minus 0,3 pada arah AZ topi. Sedangkan untuk vektor B-nya sendiri, itu dia adalah 3,5 kali 10 pangkat minus 3 pada AX topi dan pada AY topi. Berarti dia berada di sini dan di sini. Kita bisa tuliskan berarti ini 3,5 dikali 10 pangkat minus 3. Yang ini juga 3,5 kali 10 pangkat minus 3. Dan ini karena tidak ada komponennya, maka ini sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya kalian cari, ingat ya, Ibu rasa kalian sudah tahu cara menyelesaikan ini dengan metode determinan, maka itu akan dihasilkan nilai ini, yaitu 7,42 kali 10 pangkat minus 3 dalam arah AX dan juga dalam arah AY akar 2 satuannya Newton. Inilah besar dari gaya magnet yang bekerja pada soalan yang diberikan. Dengan arahnya itu, kalau digambarkan itu seperti pada gambar ini. Ini berasal dari kaidah tangan kanan. Jadi seperti inilah cara penyelesaian soal untuk mencari besar gaya Lorentz dari suatu kabel yang dialiri oleh arus listrik. Ini bisa kalian buktikan ya, apakah benar ini semua nanti hasilnya seperti ini? Silahkan kalian cari sendiri. Sekarang kita melihat contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, berbeda yang ditanya. Diketahui suatu konduktor dengan panjang 2,5 meter, berarti ini dia L-nya. L-nya adalah 2,5 meter. Tapi kita belum tahu ya vektornya seperti apa. Berlokasi pada Z sama dengan 0 dan X sama dengan 4 meter, membawa arus sebesar 12 ampere, ini I-nya sama dengan 12 ampere, pada arah minus Y. Oke, berarti sekarang kita tahu dia arahnya adalah berarah di sumbu Y, tapi yang negatif. Kalau ini kita gambarkan terlebih dahulu, kita bisa buat seperti ini. Kita mempunyai suatu koordinat X, Y, dan Z di sini. Lalu dia lokasi dari konduktor ini di X sama dengan 4. Berarti itu kira-kira misalkan di sini, ini X sama dengan 4. Kita memiliki konduktor yang panjang pada arah Y negatif. Kalau misalnya kalian perhatikan, kalau ini kan Y positif, berarti Y negatif itu ada di sini, dan berarti konduktor kita sekarang itu dengan panjang kira-kira 2,5 meter. Artinya di sini kita memiliki vektor L itu adalah minus 2,5 AY. Seperti ini. Selanjutnya yang kita ketahui apa lagi? I-nya. I-nya sama dengan 12 ampere. Dan secara otomatis I-nya ini tuh akan berarah sama dengan arah dari vektor perpindahannya. Di sini yang ditanya itu adalah berapa kuat medan magnetnya atau B jika area tersebut memiliki gaya yang bekerja pada konduktor adalah sekitar 1,2 kali 10 pangkat minus 2 Newton pada arah AX ditambah AZ per akar 2. Artinya, hal lain yang kita ketahui di sini itu adalah gayanya, di mana vektor gaya itu sama dengan besarnya ini 1,2 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian arahnya. Arahnya itu yang bagian ini. Minus AX ditambah AZ per akar 2.
Kita sudah memiliki 3 variabel di sini, yang ditanya adalah B-nya berapa. Kembali lagi ke rumusan gaya Lorentz kita, atau gaya magnetik kita, bahwa F itu sama dengan I dikali dengan perkalian silang antara vektor perpindahan dengan kuat medan magnet, seperti ini. Yang ditanya adalah ini. Tapi kita masukkan dulu semua variabel yang diketahui nilainya. F, kita tahu nilainya. Maka kita masukkan 1,2 sama dengan I. I-nya adalah 12 ampere. 12 dikali vektor perpindahan atau L-nya di sini adalah minus 2,5 pada arah AY vektor dikali crosskan dengan si B ataupun si kuat medan magnetnya. Lalu kita langsung saja, karena ini perkalian cross, seperti yang Ibu bilang, kita bisa mempergunakan metode determinan yang paling gampang. Sehingga kalau misalnya kita pakai metode determinan, 12 dikali dengan, ini metode determinan, berarti kalian buat dulu di sini AX, AY, kemudian AZ, dan isi nilainya. Kalau yang untuk baris yang kedua, ini untuk vektor L-nya. Dan untuk vektor L-nya itu hanya ada di AY topi. Sehingga ini 0, ini minus 2,5, dan di sini juga 0, karena arahnya tidak ada. Sedangkan pada si B-nya sendiri, itu kan kita belum tahu. Ini yang kita cari. Makanya kita buat di sini, itu BX, kemudian BY, dan di sini BZ. Selanjutnya kita akan melihat ini kalau hasil perkalian determinannya itu berapa. Sekarang kita sama dengan 12 dikali, ingat metode determinan, kita buat dulu kurung siku besar. Kalau kita mencari yang AX, berarti yang kita pakai adalah bagian yang AY dan AZ. Berarti di sini itu adalah minus 2,5 BZ, minus 2,5 BZ, dikurang dengan 0 kali BY itu sama dengan 0. Ini pada arah AX. Topi. Sedangkan, kemudian kita kurang dengan pada arah AY. Berarti ini yang kita tutup, yang dipakai adalah AX dan AZ. 0 kali BZ itu sama dengan 0. BX kali 0 itu sama dengan 0. Berarti pada arah AY itu akan sama dengan 0. Ditambah dengan, kita lihat yang pada arah AZ. Pada arah AZ berarti yang dipakai adalah AX dan AY. Berarti 0 kali BY itu 0. Dikurang dengan BX dikali dengan minus 2,5. Berarti ini sama dengan positif 2,5 BX. Selanjutnya, kalau kalian lihat di sini, ini bagian yang dalam arah AZ dengan dalam arah AX itu dia nilainya sama. Nilainya sama. 2,5 BZ, 2,5 BX. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa BZ itu sama dengan BX. Kita bisa buat di sini bahwa BZ itu sama dengan BX. Kalau dikalikan itu akan menjadi 30 ya. Berarti di sini kita bisa buatkan, Ibu buatkan di sini 1,2 kali 10 pangkat minus 2 dalam arah minus AX ditambah AZ. Ini sama dengan hasil perkalian 12 kali minus 2,5 itu 30. Berarti minus 30 BZ pada arah AX. Kemudian yang ini 0, lalu yang ini positif 2,5 BX pada arah AZ dikali 12 sama dengan positif 30. Positif 30 BX AZ. Selanjutnya, ini sudah sama ya dengan yang ini. Ini sama dengan ini. Dan karena BZ sama dengan BX, maka kita satukan saja. Sehingga kalau seperti ini, kita bisa satukan BZ dengan BX. Yang ini dengan yang ini, itu kita katakanlah dia misalkan sebagai si B-nya saja.
Berarti di sini kita bisa tuliskan kembali rumusan kita, 1,2 kali 10 pangkat minus 2, kemudian minus AX, kemudian tinggal pembagian ini, dan juga akar 2. Dapatkanlah 1,2 bagi 30 itu menjadi 4 kali 10 pangkat minus 4. Inilah si BZ, juga sama dengan BX-nya. Satuannya adalah Tesla.